Selamat malam para pendengar Prestasi FM dimanapun berada. Malam hari ini acara Winner Professional and Art Community. Winner Professional and Art Community. Komunitasnya para usahawan dan seniman dari berbagai profesi. Saya bersyukur pada Tuhan, malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema mungkinkah doa dikabulkan tanpa iman? Mungkinkah doa dikabulkan tanpa iman? Oke, kita akan segera mulai menggunakan satu pujian Masuk Rumah Kudus.
Ajaib, namamu dahsyat, namamu luar biasa Tuhan. Nama di atas segala nama Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada saat malam hari ini kami bersama-sama berkumpul di studio Radio Prestasi pada saat malam hari ini Tuhan, untuk memulai persekutuan kami, sharing kami Tuhan, untuk bersama-sama mendalami belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi yang sudah hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan pendengar Radio Prestasi yang kami kasih dimanapun mereka berada. Engkau memimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kita perkenalkan satu persatu. Saya Restina dari GBI. Saya Meli dari GBI. Ibu Sabeta Independen. Tony Sutomo. Ian Setiawan dari Grace Evangelism Community. Nikodemus Adi Bapak. Saya Poltak dari GBI. Saya Pendeta Benjamin Gottlieb. Andrew Serendu. Prisma Simbolon. Abigail Ningning. Pendeta Frankie dari GPDI Siloam Family. Joko Warsiono dari GBI. Oke, terima kasih. Malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema mungkinkah doa dikabulkan tanpa iman? Mungkinkah doa dikabulkan tanpa iman? Menurut saya sih jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari siapa yang menjawabnya ya. Ada satu pertanyaan bahwa mungkin kayak saya buktinya doa biasa dijawab, menerima. Tapi ada juga yang memang waktu berdoa ini memang dia dengan udah persiapan dengan iman gitu. Saya berdoa sama Tuhan, saya mohon sesuatu, saya benar-benar saya imani. Tapi ada juga termasuk saya sendiri, seringkali kita berdoa asal berdoa aja, tapi nggak fokus dengan iman gitu Pak. Ya. Nah mungkin juga bisa karena pada saat kepepet ya, nah baru imannya baru sungguh-sungguh ya kan. Wah aku benar-benar berdoa nih, doa Tuhan benar-benar ini. Tapi mungkin kalau hal yang dalam zona-zona nyaman biasa ya kita berdoa mohon sesuatu, tetapi tidak fokus dengan iman dalam dirinya gitu. Nah di sini banyak beberapa narasumber. Malam hari ini acara talk show firman Tuhan bukan debat. Ya, talk show firman Tuhan bukan debat, jadi satu sama lain. Istilah dunia kan sesama biskota dilarang mendahului. Ya, di sini yang hebat cuma Tuhan Yesus saja. Semua nggak ada yang hebat. Mungkin sesuatu saat kita boleh dikatakan hebat orang menilai kita, tetapi kita sebetulnya banyak kekurangan yang kita nggak tahu. Bahkan banyak orang kita nggak tahu kemampuan orang lain ternyata lebih dari yang kita punya. Oke, menyingkat waktu, Pak Frankie dulu deh, Pak. Silakan Pak. Ya, shalom, saudara kasih. Shalom juga pemirsa Sobat Prestasi yang ada di rumah. Malam hari ini kita luar biasa karena ada di sini juga karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan luar biasa tema yang ada. Mungkinkah doa dikabulkan tanpa iman? Saudara, kalau kita melihat tema ini sebetulnya sangat menarik. Karena ada dua yang kita tegaskan di sini. Yang pertama adalah yang mengabulkan doa, dan yang ketiga adalah iman. Yang kedua adalah iman. Kalau berbicara mengabulkan doa, itu adalah haknya Tuhan untuk memberikan satu jawaban kepada setiap doa. Nah, tetapi kepada kita sebagai anak Tuhan, Tuhan juga mau supaya kita mengimani apa yang kita doakan itu. Artinya kita bisa katakan bahwa apa yang aku doakan itu, aku percaya bahwa Tuhan bisa menjawab doaku. Ya.
sanggup dan dapat, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Nah, cuman masalahnya di sini saudara-saudara adalah terkadang kita menunggu waktu. Kok kapan Tuhan belum jawab doa saya? Sudah 20 tahun saya berdoa, Tuhan belum jawab. Sudah 5 tahun saya berdoa, belum jawab. Dan ada juga seketika itu orang berdoa dan Tuhan jawab. Ada juga seperti itu. Kembali saya katakan tadi bahwa untuk menjawab doa itu adalah haknya Tuhan. Suka-suka Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Dia mau jawab kapan, itu haknya Tuhan. Yang Tuhan minta kepada kita adalah terus kita meminta. Karena saya katakan sama jemaat saya, kalau kita meminta kepada Tuhan, boleh. Karena Matius 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah, Tuhan memberikan kita satu keluasan untuk meminta kepada Tuhan. Nah, tapi terkadang kita juga apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kira-kira begitu. Coba kita baca satu ayat dulu dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang ke-5. Sobat prestasi yang ada di rumah dan nama Tuhan yang ada di studio, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 5. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes pasal 5. Dan inilah keberanian, perhatikan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Terus, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, saya katakan tadi bahwa hak untuk mengabulkan doa itu adalah Tuhan. Kita nggak punya cara untuk menghasut Tuhan supaya Tuhan cepat jawab doa saya, Tuhan. Kita nggak punya cara koneksi, Tuhan, aku kan ini pendeta, Tuhan. Saya kan ini majelis gereja, Tuhan. Saya kan ini worship leader di gereja. Saya kan ini setia sama Tuhan. Ayo dong Tuhan jawab doa saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena tegaskan kembali bahwa hak menjawab doa itu adalah Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat 14, dan inilah keberanian, yaitu apa? Percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, tadi dikatakan percaya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan bisa menjawab doa kita, ya, dan kita mengimaninya, kita percaya, kita berdoa, dan kita mengimaninya, maka saudara-saudara pasti Tuhan bisa menjawab doa kita. Amin. Saya kasih ilustrasi satu. Pesawat, dia akan landing. Misalkan contoh satu penerbangan ini. Jam sekian, tanggal sekian, dia akan mendarat. Nah, saudara perhatikan, ada jam untuk mendarat. Kalau dia tidak ikut aturan untuk mendarat, dia bisa tabrakan. Sama dengan doa. Tuhan bisa jawab doa kita saat itu juga. Dan Tuhan juga bisa menjawab doa kita beberapa minggu kemudian, beberapa bulan tahun kemudian, beberapa tahun kemudian. Contoh, ada satu anak Tuhan. 20 tahun dia berdoa supaya suaminya bisa dimenangkan. 20 tahun dia berdoa dan berdoa terus. Karena pada waktu dia berdoa, dia percaya, saudara. Kita juga kalau kita berdoa tanpa percaya, sia-sia. Setuju? Yes. Kalau kita berdoa dan kita serahkan sama Tuhan dan kita percaya, ya, kita percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa, maka dikatakan ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa Allah mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi bukan hanya soal meminta, Pak, Ibu, bukan hanya soal mendoakan, tidak, tetapi kita juga harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Nah, kalau kita berdoa saja dan tidak percaya untuk menerimanya, terkadang kan anak Tuhan begitu. Pendeta sih hanya doakan saja, tapi kan saya butuh cepat jawaban doa. Tidak. Yang Tuhan minta di sini adalah kita percaya. Percaya bahwa kita sudah menerimanya. Bukankah Injil Yohanes, coba kita lihat satu ayat lagi. Yohanes pasalnya yang ke-5. 1 Yohanes pasal 5. Kita lihat ini ayat. Ayat 14. Nah, kita lihat kembali. 1 Yohanes 5 ayat 14 tadi apa dikatakan? Ia
mengabulkan apa saja yang kita minta. Lihat di situ, ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, saya berkata bahwa jikalau kita meminta kepada Tuhan, itu boleh. Kita berdoa boleh. Meminta sama Tuhan boleh. Tapi satu hal, harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Kira-kira begitu. Kalau kita berdoa saja dan kita nggak percaya kita menerimanya, maka doa kita pasti tidak akan dijawab. Nah, itu yang menyangkut iman di situ. Tuhan, Engkau tolong saya, Tuhan. Tuhan, Engkau tolong anakku. Anakku terlibat dengan obat-obat terlarang. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada satu kesaksian, satu ibu-ibu tua. Dia berdoa kepada anaknya. Setiap malam anaknya pulang mabuk. Perhatikan. Setiap malam anaknya pulang mabuk. Tapi ibu ini katakan sama anak ini. Ini nyata. Nakku, Tuhan Yesus memberkatimu. Itu kan doa. Setuju? Pulang malam kembali anaknya mabuk juga. Dan dia berkata, anakku, Tuhan Yesus memberkatimu. Dia doa dan dia percaya. Sekalipun anak ini sudah mabuk tiap malam, hidup tidak benar, tapi Tuhan bisa merubahnya. Jadi jawaban doa adalah kita berdoa, kita percaya, dan kita mengimaninya. Kira-kira begitu. Kalau kita tidak percaya dan tidak mengimaninya, maka saya percaya Pak Lets bahwa sampai kapanpun kita berdoa tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Jadi berdoa, kita percaya dan telah mengimaninya, menerimanya. Kalau kita tidak percaya menerimanya, maka pasti tidak akan pernah menerima. Begitu. Ya, oke. Saya pernah dengar siaran radio. Jadi cuman saya dengar sepintas saja, ini apakah bisa dipercaya nggak? Jadi kata-kata yang apa? Kalau kamu berdoa minta sesuatu, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Ya. Karena dalam waktu saya dengar radio itu, kecepatan waktu Tuhan sama waktu kita ngomong. Ya. Kamu percaya apa yang kamu minta bahwa kamu sudah menerima. Pada saat kita ini perlu berapa detik kan? Tapi itu kecepatan Tuhan itu berjuta-juta lebih cepat gitu. Jadi benar-benar sebetulnya kita udah terima. Ya, gitu loh. Itu betul. waktu itu kita nggak tahu ini benar nggak, ada yang pernah tahu nggak itu? Ya, saya pernah dengar dari siaran radio seperti itu. Jadi apa yang kamu minta percaya saja bahwa kamu sudah menerima. Karena memang kecepatan waktu Tuhan itu jauh berlipat-lipat kali. Ya. Dan Ibrani kan katakan apa juga Pak? Bahwa kita hidup bukan karena melihat, Ya. tapi kita percaya. Nah, itu menyangkut iman. Jadi pada waktu kita berdoa, percaya aja bahwa kita sudah menerimanya. Ya. Pada waktu kita mulai tidak percaya, ragu-ragu dengan keterbatasan kita, dengan apapun yang kita alami, maka saat itu juga gugur. Bukan Tuhan tidak memberi, Tuhan bisa memberi. Tapi pada waktu kita tidak percaya, maka saat itu juga tidak akan pernah menerima. Iya. Tapi bagaimana? Ada orang yang bilang gini, udahlah, Tuhan kan tak tahu. Ya. Itu saya ngomong itu saya, itu maksudnya saya sendiri. Udahlah, doa nggak usah inilah, Tuhan udah tahu aja, aku percaya pasti Tuhan ini. Tapi belum lama ini di gereja minta, kamu harus minta. Kenapa kamu? Ya karena kamu nggak minta. Nah terus saya selalu berpikir, udahlah, Tuhan udah ngerti kok apa yang ini. Dan memang selama ini memang on time aja, ya kan? Udah tahu, udah mau kepepet, ada aja. Nah, makanya saya punya pikiran seperti itu. Tapi kemarin belum lama ini gereja bilang, kamu harus minta sesuatu. Nah, kira sekarang siapa mau nambahin? Pak Yan, silakan. Ya, shalom. Ya, tadi ini topik yang sangat menarik juga yang boleh saya katakan gitu. Kalau saya melihatnya dari sisi yang lain, di mana mungkin kalau kita bicara, kita sebagai orang yang percaya ya, kita beriman dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini juga banyak orang-orang lain di luar sana yang mungkin nggak percaya, tapi mereka juga banyak berdoa kan, meminta juga gitu. Dan juga di situ ada yang boleh dikatakan ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan, seperti itu. Nah, tetapi memang apa sih bedanya gitu loh antara kita dengan orang lain pada saat kita
berdoa, kita meminta, lalu sampai adanya proses penyataan daripada Tuhan di situ. Nah, ini kalau dari sisi saya, yang saya pernah alami, yang saya pernah jalani gitu ya. Ya, Yesus memang mengajarkan kita untuk meminta di situ. Nah, pada saat kita meminta belum dijawab oleh Tuhan, itu sebuah jawaban sebenarnya. Gitu. Sebuah jawaban yang mana karena di balik sebuah jawaban itu ada yang Tuhan inginkan adalah tetap adanya kesukacitaan dari kehidupan kita. Nah, misalkan kita meminta nih, kita minta sesuatu sama Tuhan, ternyata jalannya di depan itu kita kan nggak tahu, banyak masalah, mungkin itu menjadi beban yang sangat besar, tapi menurut kita kayaknya kita mampu untuk jalanin seperti itu. Karena saya pernah mengalami, Pak, gitu. Saya paksa jalan di situ, ujung-ujungnya saya pusing sendiri. Kenapa jalannya saya ternyata tidak mampu untuk saya lalui itu. Gitu. Dan memang itu dikasih sama Tuhan jalannya ke situ, cuman kok saya tidak mampu ternyata. Akhirnya saya menyadari gitu. Permintaan saya belum tentu itu sesuatu yang baik gitu. Karena Tuhan pasti tahu jalan yang terbaik. Nah, jadi memang ada di sisi lain juga kita meminta tapi didasari keraguan-raguan ya. Dasar kekhawatiran juga ada gitu ya. Ya, ini kebetulan ada salah satu teman saya yang kemarin baru bercerita sama saya gitu, dia lagi cari bekerja, dia sharing sama saya gitu. Tapi ya saya tanya, ya kamu keinginan bekerjamu karena apa gitu loh. Apa yang menjadi dasar buat kamu untuk mendapatkan pekerjaan itu? Apakah ini nantinya adalah keinginanmu sendiri atau keinginan Tuhan? Nah, akhirnya apa? Ya, saya bilang, kalau kamu menjalaninya dengan benar, dengan iman, pasti kamu ada sukacita. Apapun yang kamu jalanin, kamu minta, kalau dikabulkan sama Tuhan itu ada sukacita. Tetapi apabila itu Tuhan kabulkan, tetapi akhirnya kamu tidak ada sukacita dalam perjalananmu, itu berarti itulah keinginanmu sebenarnya. Tapi memang Tuhan izinkan ada itu terjadi. Gitu. Ya, tapi kita sudah memilih yang permintaan kita dan Tuhan kasih. Memang kalau kebetulan Tuhan kasih saat itu juga. Tapi memang kadang-kala juga Tuhan tidak juga memberikan di saat yang bersamaan. Kadang ada proses waktu yang kita harus lalui, gitu. Ya. Intinya Yesus sih sebenarnya ingin doa-doa kita ini ya itu tak akan terjawab gitu ya. Kita tahu lah, kita sadar bahwa doa itu akan terjawab. Nah, seperti yang dikatakan di Yesaya 30:15, pokoknya bagaimana caranya kita untuk bisa menjalaninya, yaitu supaya kita tinggal diam dan tenang di situ sebetulnya. Itu cara kita. Tinggal diam dan tenang, karena di saat kita tinggal diam dan tenang itu kita bisa berdoa. Seringkali kita berdoa kan tergesa-gesa, Pak. Pengen cepat-cepat dijawab gitu. Apapun ya intinya ya kalau hari ini kita berdoa, kita minta besok bisa dijawab sama Tuhan gitu kan. Kita kan seringkali inginnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi ya gitu ya seringkali. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang terjadi? Inilah yang seringkali kita alami. Nah, jadi kenapa kita berdoa dengan iman ya, intinya juga mengapa kita berdoa dengan iman ya, disinilah untuk memberikan nilai lebih dalam kehidupan kita. Ini ada nilai lebih yang sebetulnya Allah sukai gitu. Allah ingin berikan itu nilai lebihnya, yaitu nilai sukacita. Karena Yesus yang bilang supaya sukacitamu menjadi penuh gitu. Jadi apapun yang Tuhan nyatakan itu sukacita kita menjadi penuh. Tetapi juga ada hal yang lain yang kita harus sadari, bahwa apa yang pada saat itu kita terima Tuhan nyatakan itu hanya kemuliaan Tuhan sendiri sebenarnya. Tuhan, itulah kemuliaan saya kata Tuhan, gitu loh. Jadi Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Sehingga kita yang mengalami kemuliaan Tuhan itu, kita tinggal menikmati sebenarnya. Kita cuma diminta untuk menikmati apabila itu dikabulkan. Ya, bagaimana ya kita melangkah ya. Melangkah juga ya, hari demi hari kita berjalan ya, kita juga meminta dengan iman, kita berdoa ya. Ya, intinya bagaimana kita mempercayakan Yesus penuh-penuhnya gitu loh. Bagaimana kita berjalan, kita berfokus, kita memandang Kristus. Seringkali kita juga memandangnya realita kesulitan kita kan, itu yang menjadi hambatan kita seringkali.
Tetapi bagaimana kalau kita berbicara dengan iman, kita berpandangan, kita melihat Kristus. Karena Kristus mengatakan kalau kamu berdoa, ya kamu minta dan kamu percaya bahwa itu sudah terjadi, sudah diberikan pada kita. Ya apapun jawabannya daripada Tuhan, pastilah yang terbaik. Kalau saya katakan sama teman saya waktu yang semalam, saya bilang, kalau kamu dapat pekerjaan itu adalah itu yang terbaik daripada Tuhan, dan kamu akan sukacita, kamu tenang, kamu nyaman. Tetapi kalau misalkan kamu mendapatkan pekerjaan itu dan kamu merasa tidak nyaman, kamu bertanya kepada Tuhan, apakah ini adalah sebuah yang diberikan oleh Tuhan? Karena pengalaman saya sekitar 2 tahun yang lalu, boleh dikatakan sangat luar biasa. Saya bekerja dengan wow-nya di situ, tetapi kok perjalanan saya membuat saya tidak menjadi sukacita. Memang semua adalah anugerah Tuhan, saya percaya gitu. Tapi apakah itu karena keinginan saya jalankan gitu? Tapi Roh Kudus sudah bilang nih, itu di depan ada resiko gitu. Tapi puji Tuhan, memang perjalanan itu akhirnya memang tidak banyak terwujud. Ada yang terwujud, tapi juga yang lain tidak terwujud. Tapi puji Tuhan, kalau itu terwujud, memang hari ini menjadi banyak sekali permasalahan. Dan memang Tuhan itu selalu menjaga kita, orang yang percaya. Ya, oke. Terima kasih. Tadi Pak yang katakan bahwa kita minta sesuatu dengan Tuhan itu, kalau kita merasakan suatu sukacita, apakah kalau kita merasa suatu sukacita itu bisa dikategorikan bahwa kita sedang beriman? Ya, kalau kita sedang beriman. Karena gini, ini ada satu teman saya buka gereja, tapi saya dengar ceritanya aja, ditawarkan beberapa pendeta, gitu loh. Nah saya nggak, kalau menurut saya ini, ya kamu berdoa aja siapa yang ditunjuk Tuhan. Nah tapi kalau ini sama-sama berdoa loh Pak, berdoa dia mau bikin gereja, pasti dengan menurut dia kan punya iman supaya jalan, ya kan, supaya berhasil. Tapi ditawarkan kalau pendeta ini gimana, kalau pendeta itu gimana. Jadi istilahnya ini kayak semacam nego gitu loh. Nah, kalau pendeta ini hitungannya gimana, kalau ini gimana gitu. Akhirnya diputuskan sama satu pendeta gitu loh. Nah ini apakah dia waktu berdoa ini dengan iman dari Tuhan, atau yang tadi itu keinginan dia, atau motivasi yang mana gitu loh. Kalau menurut saya kan kita harus berani benar-benar, ya udah kita berdoa nunggu Tuhan tunjuk yang mana gitu. Kalau itu gimana Pak? Nego sama ini sekian hitungannya. Kalau sama pendeta itu gimana? Nah ini gimana nih? Jadi memang sekarang kenyataannya gereja itu buka gitu loh. Nah, tapi apakah itu benar-benar karena dia beriman, tapi sudah ditawarkan beberapa pendeta gitu. Ya oke, Pak Benyamin punya pengalaman lagi nih. Ya. Terima kasih Pak Les. Selamat malam saudara, shalom. Kami punya pengalaman Pak Les. Saya 5 tahun di Poso. Waktu kerusuhan Poso dari tahun 98 sampai di sana sampai tahun 2005. Ketika pengalaman saya jadi gembala, ketika kerusuhan terjadi di tahun itu, malam hari saya dijemput pasukan. Itu istilahnya pasukan merah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Poso, pasukan merah turun semua ala ninja. Kita tidak tahu siapa itu, tapi itu yang jelas adalah anak Tuhan, tapi saya percaya. Saya nggak tahu ini dari gereja mana aja, karena semua pada saat situasi seperti itu semua bergabung. Nah saya dijemput di pastori, mereka panggil, saya bingung siapa semua. Di saat sisi lain, saya takut, karena pada saat itu situasi memang tidak memungkinkan. Saya dijemput dan mereka panggil, Pak Pendeta, tolong doakan kami akan berperang. Nah, di hati saya bilang, Tuhan, masa saya suruh doa untuk berperang sih, untuk membunuh orang gitu kan? Gimana nih Tuhan? Ini semua mendesak saya untuk berdoa, mereka mau perang, turun perang.
Itu di situ saya bergumul. Masa pendeta sepertinya menyuruh orang berperang, gimana ini? Saya bergumul dalam hati saya. Cuma saya berdoa, saya bilang di bawah tekanan mereka, saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan mereka berperang, Tuhan menyertai mereka. Mereka pulang dengan damai sejahtera. Dan pada saat itu mereka perang. Dan saya dikasih tahu rahasia daripada pasukan seberang itu kelemahannya di hujan. Jadi kalau mereka hujan, ilmu mereka luntur. Saya hanya berdoa, Tuhan kirimkan hujan sebesar-besarnya supaya anak-anak Tuhan bisa pulang dengan selamat. Saya selesai ambil, hanya seperti itu. Mereka perang itu sampai seminggu. Saya dijemput lagi untuk melihat pasukan di sana. Saya nggak tahu siapa ini, semua ala ninja. Waktu saya datang lihat, Bapak Ibu, naik ke pasukan itu melihat, cuma mereka bilang, Pak Pendeta jangan berdiri, tetap tiarap karena pelor di mana-mana. Itu saya dengar pelor tuh berseliweran di udara kayak di film gitu. Oh, itu gereja ditembak, itu seng-sengnya tak angkat. Saya nyoba, Tuhan tolong. Waktu itu mereka berperang, saya melihat, Tuhan apakah Tuhan izinkan ini? Doa saya bilang begitu. Tapi memang hujan, berhari-hari itu hujan. Selesai itu, tidak satupun dari pasukan itu ada yang mati. Tetapi dari pihak sebelah itu mati banyak ratusan. Akhirnya kan pasukan Brimob diturunkan, TNI diturunkan untuk mengevakuasi semua. Nah, artinya pengalaman itu, Pak, saya mau bilang, Tuhan, apakah doa saya sepertinya menyetujui mereka berperang ini gitu? Apakah doa saya di bawah tekanan sehingga Tuhan menjawab? Saya bilang begitu. Di antara percaya dan tidak percaya pada saat itu. Tetapi saya mau mengatakan bahwa ketika di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 dan juga 15 dan 16 itu dibilang, ya doa itu lahir dari iman. Yang kedua, doa itu ya lahir dari orang yang benar. Saya merasa tidak benar. Tapi kebenaran itu Tuhan memiliki otoritasnya Tuhan. Tadi saya setuju dengan Bapak, otoritasnya Tuhan. Nah, pengalaman itu membuat saya selalu berhati-hati. Karena apa? Kita tidak boleh sembarangan. Karena apa? Kita ini buatan Allah. Rupa dan gambar Allah dalam hidup kita. Perkataan kita adalah perkataan kuasa dari Tuhan. Sehingga waktu saya melihat kejadian itu, 5 tahun saya di sana, jujur, saya tidak bisa tidur pada saat itu. Bahkan ketika kerusuhan di sana terjadi, banyak orang bilang jaga pastori kami hanya bersembunyi. Karena situasi saat itu sangat-sangat mencekam. Begitu pagi kami lihat udah banyak pasukan datang dari TNI, baik Brimob datang. Itu membuat kami juga khawatir dan takut. Kenapa? Takut-takut kami juga diangkat, karena semua orang akan diinterogasi, diangkat. Karena kami tidak tahu dari mana terjadi seperti itu. Artinya, saya mau bagikan bahwa otoritasnya Tuhan betul dalam hidup kita. Dia yang mau jawab nggak, itu urusannya Tuhan. Mau doanya bagaimana, di bawah tekanan apapun, Tuhan yang punya otoritas. Itu aja paling pengalaman saya, Pak. Terima kasih. Sekalipun kata-kata puisinya rapi ya Pak. Suka-suka Tuhan ya. Oke, Pak Joko menambahkan. Ya, kalau temanya Shalom saudara. Kalau temanya mungkinkah doa dikabulkan tanpa iman? Buat saya sendiri, kalau doa tanpa iman itu tidak akan dikabulkan. Kecuali ada juga orang yang mengalami mujizat sekalipun dia tidak punya iman, tetapi karena iman dari orang lain. Nah, kalau tadi bicara kadangkala ada yang kita doa salah-salahan atau doanya biasa-biasa aja, tapi kadang bisa dijawab. Atau tadi ada orang yang mau buka gereja, pilih siapa aja yang siap jadi gembalanya. Yang nego bukan siapa, negonya. Negonya, ya. Bukan siapnya Pak, semua banyak siap Pak. Iya. Negonya. Jadi bukan nego sama Tuhan, tapi sama orang gitu ya. Iya. Kalau ini dealnya gimana? Bukan banyak orang yang mau gitu. Tapi menurut saya sekarang tidak heran kalau gereja itu berjalan, walaupun tanpa Roh Kudus bisa berjalan, asal manajemennya semuanya berjalan dengan baik gitu. Kayak perusahaan ya. Gaya perusahaan.
Karena memang harus ada kombinasi juga. Ada orang yang cuma pakai iman tapi nggak ngerti manajemen gereja dengan baik, itu pun juga nggak akan bisa berkembang. Tapi sebaliknya juga ada orang yang tanpa Roh Kudus tetapi dia lakukan dengan manajemen perusahaan profesional pasti berkembang. Saya lupa waktu itu ada hamba Tuhan Amerika mengatakan 90% atau 90 berapa persen gitu ya, tanpa Roh Kudus pun gereja akan tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan secara profesional ya. Jadi ini menurut saya. Nah, bicara dengan doa tanpa iman nggak akan mungkin dikabulkan. Memang di dalam firman Tuhan ada doa yang orang itu tidak punya iman, tetapi karena iman temannya, kisah orang yang lumpuh waktu dibawa oleh karena iman keempat temannya, dia nandu sampai di atap genteng lalu dibawa turun, oleh karena iman temannya orang itu bisa disembuhkan. Artinya Tuhan mengabulkan doa orang tersebut. Ada juga kalau kita buka di Yakobus ya, Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua Jumat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dari ayat ini saya melihat bahwa orang yang sakit itu belum tentu punya iman. Tetapi waktu dia panggil penatua jemaat dan doa penatua jemaat itu lahir dari iman, maka akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi iman itu diperlukan untuk kita bisa mengalami terobosan dalam doa kita. Memang ada juga yang kita nggak doa pun terjadi. Kalau menurut saya itu ada kasih karunia. Kasih karunia, definisi saya adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi itu diberikan oleh Tuhan. Nah, juga syarat-syarat untuk doa kita dikabulkan, itu juga kalau memang kita sungguh-sungguh berdoa, itu harus ada syaratnya. Yaitu begini, buat saya mujizat di atas segala mujizat, itu adalah iman kita waktu kita diselamatkan. Syaratnya cuma hati percaya, mulut mengaku dan hati percaya. Jadi mulut dan hati itu sama, sinkron. Ada orang yang mulutnya percaya, hatinya enggak. Itu enggak akan terjadi. Nah, kita lihat ayatnya di Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaknya ia meminta dalam iman. Nah, ini artinya dengan perkataan ya. Dan sama sekali jangan bimbang hatinya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi mulut dengan hati itu harus sinkron. Ada juga orang yang hatinya percaya, tapi mulutnya nggak percaya. Contoh misalnya kalau orang sedang dalam kepepet, disuruh menyangkal Tuhan. Mulutnya, ya saya tidak percaya Tuhan, tapi hatinya sebenarnya masih percaya. Itu juga nggak akan didengar, nggak akan menerima mujizat. Kenapa? Siapa yang mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan nyawanya. Saya pernah lihat di Timur Tengah, waktu itu ada orang Kristen siap digorok lehernya untuk menyangkal, dan dia ikuti kalimat yang lain untuk menyangkal, tapi setelah itu digorok juga, akhirnya mati juga. Jadi kalau mulut kita tidak percaya, hatinya cuma percaya, itu juga nggak akan terjadi. Yang harus benar adalah hati dan mulut kita sinkron. Kita buka ayat yang satu lagi di Markus 11 ayat yang ke-23. Ayatnya
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ini bicara tentang mulut nih. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, artinya hatinya percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi buat saya, kita perlu iman untuk doa kita bisa dikabulkan Tuhan. Iman itu bicara mulut dan hati itu harus sinkron. Kadangkala tadi yang saya katakan, kalau kadang sesuatu yang sebenarnya kita tidak inginkan atau doanya setengah-setengah tapi diberikan Tuhan, itu hanya kasih karunia Tuhan. Tapi nggak semua kita kadangkala mengalami kasih karunia. Ada hal-hal yang memang kita harus gumulkan dengan doa dengan sungguh-sungguh baru terjadi terobosan. Ya, amin, itu saja. Ya, tadi mulut sama hati harus sinkron ya Pak. Tapi kan sering kita dengar loh Pak, itu mulutnya kayak ember tapi hatinya baik loh. Nah, gimana tuh? Itu mulutnya ember itu tapi hatinya baik itu. Pak Poltak, silakan Pak Poltak. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Temanya pada malam hari ini dikatakan, mungkinkah doa dikabulkan tanpa iman? Tadi sudah disampaikan, perkara kabul mengabulkan doa bukan perkara peminta, tetapi perkara pemberi. Yes. Ya, pemberi itu adalah Tuhan. Saya tertarik tadi dikatakan di Matius 11 ayat 23. Saya mau coba bacakan di Markus 11 ayatnya yang ke-24. Kita buka kita Markus 11 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi dikatakan di situ percaya. Kata percaya di sini adalah maksudnya beriman. Jadi kita mengimani apa yang kita minta bahwa sudah menerimanya, maka itulah yang dikatakan kita beriman. Nah, saudara, doa itu bukanlah perkara apa yang kita minta diberi, bukan perkara yang sakit kita sembuh. Doa bukan perkara apa yang kita gumulkan dikabulkan. Tadi Pak Lis katakan kalau Tuhan Maha Tahu, terus buat apa kita berdoa, kan begitu tadi pertanyaannya. Bahwa doa itu sebenarnya adalah suatu hubungan antara kita sebagai anak-anaknya dan Tuhan sebagai Bapa kita. Jadi kalau saya mau kasih satu analogi, saya punya anak di rumah Pak Les. Nah, anak saya ini sekolah. Kalau saya lihat ada yang kurang, contoh sepatunya sobek, dia nggak ngomong pun pasti saya akan belikan. Atau mungkin seragamnya sudah kusam. Pasti sebagai orang tua, sebagai bapak yang baik, kita akan memberikan yang terbaik, akan memberikan yang terbaik, akan menggantinya dengan yang baik. Demikian kita anak-anaknya. Bapak sudah tahu apa keperluan kita. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita berdoa? Bahwa doa itu sangat dibutuhkan bagi setiap orang percaya, karena adalah suatu pembelajaran untuk kita bergantung penuh kepada kedaulatan Allah, dan kita tidak bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih teladan bagaimana Yesus yang menjadi teladan satu-satunya di dalam berdoa, yaitu doa Bapa kami. Dikatakan di situ pertama, dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaanmu. Nah, orang yang mengharapkan kerajaan Tuhan ada di dalam hatinya, ia tidak akan dipusingkan dengan perkara apa jawaban dari Tuhan. Karena jawaban dari Tuhan cuma ada 3, Pak Les. Ya, tidak, atau belum. Hanya itu aja berputar. Jadi semuanya itu adalah yang terbaik. Nah, untuk itulah dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ini berdoa dengan penuh keyakinan apa saja yang kita minta, pasti Tuhan kabulkan. Menurut kairos kehendaknya Tuhan. Tuhan Yesus katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saya tertarik ingin membagikan kesaksian. Beberapa bulan yang lalu, saya seringkali mendoakan orang yang sakit, Pak. Saudara, teman, sahabat karib, saya kunjung, saya doa. Bahkan sakitnya parah sampai di ICU. Nah, saya doakan. Tapi saya doakan itu
Rata-rata meninggal Pak Les semuanya. Rata-rata ya, nggak semua meninggal. Jadi orang bilang doanya bagian tiketing dong. ya doanya kurang iman ini Pak katanya kan. Wah ini doanya kurang iman ini. Jadi kalau doa kebanyakan meninggal katanya. Terus saya bilang gini, emangnya saya pendeta pencabut nyawa gitu kan. Jadi maksud saya begini Pak Les. Urusan mati dan hidup, urusan sembuh dan sakit, semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalaupun dia sembuh, itu yang terbaik. Kalaupun dia dipanggil, itu yang terbaik. Terus saya bilang, memangnya kalau mati kenapa? Takut mati, saya bilang kan. Mati itu adalah langkah awal pertama kita untuk berjumpa dengan Bapa. Nah, terus dikatakan, ada lagi satu kesaksian Pak Les. Ada sekumpulan orang berdoa, ya kan? Berdoa ada, katakanlah 10 orang. Ketika pulang berdoa, yang 7 ini, mobil ini mengalami kecelakaan. Yang 7 meninggal, yang 3 hidup. Yang 3 kesaksian. Puji Tuhan, saya diselamatkan. Yang lainnya tidak. Karena mereka masuk jurang. Terus saya katakan, yang 7-nya itu berarti gak diselamatkan. Saya mau katakan bahwa segala sesuatu di dalam hidup orang percaya, cara mati orang percaya, cara hidup orang percaya bukan tolak ukur untuk mengatakan dia selamat atau tidak. Ya. Karena martir-martir pun mati tragis Pak, ya kan? Ada yang disalib terbalik, ada yang dirajam dan sebagainya. Jadi urusan meminta hak kita sebagai anak untuk meminta kepada Bapa. Tapi bagian kita adalah menunggu ya dengan kronos atau waktu manusia. Tetapi kalau kairosnya Tuhan pasti yang terbaik Pak Les. Kadangkala apa yang kita inginkan itu dikatakan di Yakobus kan ada salah berdoa. Salah berdoa maksudnya untuk hanya mengingini memuaskan apa keinginan kita sendiri. Tetapi tidak seturut dan sekehendak apa yang menjadi keinginan Bapa. Jadi sekali lagi Pak Les, iman itu dikatakan dasar dari segala sesuatu. Dasar kita berharap dalam berdoa adalah Kristus, ya kan? Dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat, ya kan? Kehidupan kita ini adalah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Pengenalan kita akan Kristus Yesus bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan ada lagi istilahnya bilang kalau doa nggak dijawab, wah doanya kurang iman nih, puasanya kurang kenceng nih gitu kan. Jadi nggak dikabulkan doanya. Terkadang kata mengabulkan doa itu menurut pola pikir kita sendiri Pak Les, ya kan? Seperti yang kesaksian tadi, kerja diterima, kalau ditolak salah, nanti bersungut-sungut. Diterima juga begitu mengalami pergumulan di tempat kerja, dia bersungut-sungut sama Tuhan. Ini bukan rencana Tuhan nih katanya kan begitu. Jadi kadang manusia selalu bersungut-sungut. Nah, bagian kita sebagai anak, sebagai orang yang meminta di dalam doa, Yesus sudah ajarkan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bagaimana dalam doa itu menghadirkan kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Ketika kerajaan Allah ada di dalam hidup kita, jadi apapun yang kita gumulkan, anak kita sakit supaya sembuh, apa yang kita gumulkan tentang masa depan kita, apa yang gumulkan tentang kerinduan kita akan dikabulkan dengan iman percaya. Dikatakan apa saja yang kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerima. Kata menerima di sini adalah maksudnya bahwa kita bergantung penuh kepada jawaban, kepada otoritas, kepada kedaulatan Allah. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita. Terkadang kalau kita doa memaksakan kehendak kita, begitu sampai waktu berjalan, kita bersungut-sungut Pak Les. Karena rupanya Tuhan itu memberikan yang terbaik sesuai dengan kairosnya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Terkadang kita memaksakan diri supaya apa yang kita gumulkan ini harus Tuhan jawab. Begitu juga dengan perkara jodoh, ya kan? Buru-buru pengen dapat yang terbaik, akhirnya salah kaprah. Tapi Tuhan katakan di sini perkara kita ini meminta di dalam nama Tuhan Yesus adalah bagaimana kita bergantung penuh, bagaimana kita berserah penuh, bagaimana kita menyandarkan kehidupan kita kepada kehendak Allah. Sekali lagi, teladan kita dalam berdoa adalah Tuhan Yesus. Dan setelah itu ditutup, setelah doanya dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami. Itu adalah pola yang Tuhan ajarkan di dalam berdoa. Jadi, sebelum kita berdoa, kita berserah, bersyukur, dan kita meminta kerinduan kita, permintaan kita di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman percaya. Saya rasa itu Pak. Ya,
Ada juga loh orang kita bilang beriman itu sebetulnya berimannya nggak kepada Tuhan, berimannya kepada mamon. Ya kan banyak kan kita dapat penilaian, dapat penghakiman itu, itu udah doa kencang-kencang gitu, buktinya nggak dijawab-jawab juga. Ya kan kalau pendeta beli rumah, wah itu benar-benar imannya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah itu imannya kepada Tuhan atau kepada mamon itu, ya kan? Ya kan bisa juga kan, wah ini dikasih. Nah terus bagaimana dengan orang yang memang tugasnya di daerah pelosok pedalaman, dia pasti kayak hidupnya jauh di bawah dibandingkan yang di kota. Apakah itu yang punya perjalanan seperti itu dianggap tidak beriman, ya kan? Oke Pak Yesaya, menambahkan. Ya, terima kasih. Shalom. Saya bersyukur kalau malam ini ada di sini dan tema yang sangat baik, sangat menarik. Doa, mungkinkah doa dikabulkan tanpa iman? Ya. Kalau saya ambil satu sedikit simpulkanlah bahwa doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Iman itu adalah percaya. Nah, artinya apa? Kenapa kita suruh berdoa? Karena Tuhan tahu bahwa kita hidup di dalam dunia yang jahat. Makanya kita selalu harus ada hubungan dengan Tuhan. Itulah fungsinya kita harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita hidup di dunia yang jahat. Kalau kita putus hubungan, udah pasti kita akan masuk ke dalam yang jahat. Nah, ini yang Tuhan mau, makanya kita harus banyak berdoa. Kedua adalah iman. Iman ini kata percaya. Kata percaya ini gini loh. Kita seringkali mengatakan saya percaya. Tapi pada saat sesuatu menghadapi sesuatu, dia ragu. Pertanyaan saya, kamu percaya atau enggak? Percaya jawabannya. Percaya loh, tapi kenapa ragu? Kan gitu. Sepertinya seperti ini ya. Makanya kadang-kadang begini loh Pak. Barang siapa percaya kepada aku, engkau akan selamat dan tidak binasa. Nah, seperti itu Tuhan Yesus. Ini saya percaya. Saya anak Tuhan. Tapi pada satu saat menghadapi sesuatu yang masalah kecil, dia bingung. Ini Tuhan ada atau enggak? Tapi kalau ditanya, percaya. Nah, enggak bedanya seperti ini Pak. Kalau kita berkata percaya itu seperti ini. Misalkan, saya ada masalah, saya minta pengacara, kuasa hukum. Saya percayakan kasus ini kepada kuasa hukum. Kalau kuasa hukum bicara apapun, kira-kira kita lakukan nggak? Iya. Pasti kita lakukan, karena saya percaya penuh untuk memberikan kepada kuasa hukum ini. Nah, sama, kita juga seperti itu. Pada saat kita bilang saya beriman, saya percaya, tapi pada saat Tuhan bilang minta dan percaya saja, tapi pada saat kita menghadapi masalah, kita ragu-ragu. Apapun, dalam pelayanan pun begitu. Konteksnya seperti itu. Ayo besok kita pelayanan, misalkan. Ayo beriman semua, percaya Tuhan siapkan. Tapi pada detik-detik waktu mau berangkat, dana kurang. Hebatnya lagi kata, wah Tuhan belum diizinkan, jadi kita batalin. Loh, ini yang Tuhan suruh, gitu kan? Atau kita yang mau, gitu kan? Duit yang nyuruh Pak. Nah, itu tadi mamon itu tadi iman kepada mamon gitu kan. Jadi ini ada bisa langsung kita tebak, ini iman mamon, bukan iman kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh berangkat, dia berangkat. Nah, ini yang harus kita pahami pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan ini. Nah, masalah doa Tuhan tadi katakan, Tuhan menjawab doa itu memang otoritas Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepada anak-anaknya menjadi yang terbaik. Tidak pernah Tuhan memberikan hal yang tidak baik. Kita nggak baik karena ulah kita. Nah, pada saat kita ngomong, minta, Tuhan akan kasih. Nah, kadang-kadang kita perlu, anak Tuhan yang ngaku pelayanan, kadang-kadang sendiri mengatakan, saya kalau belum lihat, saya belum percaya.
kasih duitnya dulu baru saya mau pelayanan. Ini sama. Seperti itu kan? Mungkin kalau zaman dulu perwira itu, pada saat kita ada situ, ada Tuhan Yesus, ada perwira, dikatakan anaknya sakit, terus Tuhan suruh, perwira mengatakan, saya tidak layak Tuhan, dan bahkan rumahku tidak layak, dan aku pun tidak layak pada Tuhan. Cukup berkata, sembuh, saya akan berangkat pulang. Tuhan bilang apa? Saya belum pernah melihat nih iman seperti dia, kan gitu. Mungkin kalau kita di situ sakit hati, wah, tiap hari murid Tuhan ikut ya, tiap hari ngikutin Tuhan, bedain sama dia. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa doa ini saya percaya bahwa Tuhan terus inginkan kita ada komunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tuh punya hati itu connect terus gitu loh. Nggak tulalit ya. Nggak tulalit gitu ya. Apa lobet gitu kan. Nah ini yang repot lagi kalau udah lobet gitu kan. Seringnya tulalit Pak. Nah tapi artinya gini, artinya pada saat kita minta, kalau kita nggak punya iman, tidak dengan iman, saya percaya kok ditolak Pak. Iya. Gitu loh. Sama aja lah, misalkan Pak Les ngasih saya SMS aja kan, saya nggak tahu nih orangnya gimana. Mungkin Pak Les juga ngeliat saya, nih orang makhluknya gimana Pak ya, saya orang makhluk gimana, bentuknya kayak apa nggak tahu kan. Tapi karena percaya, saya datang. Gitu. Tapi kalau ngundangnya ragu-ragu, Pak kira-kira bisa nggak ya? Pak kira-kira bisa nggak ya? Wah Bapak jangan sibuk. Wah Bapak jangan gini nih. Mungkin besok-besok bilang, udah deh kayaknya ngundang juga ragu-ragu deh, nggak usah lah. Itu simple loh. Ini kasus yang sering kita hadapin, simple kan? Kepercayaan, tapi saling curi. Nah itu yang terjadi. Nah, kalau kita doa pun seperti itu, saya percaya Tuhan juga mau ngasih ragu-ragu nih, minta bener apa enggak ini gitu kan? Oh, saya nggak dianggap, ya sudahlah. Sampai kamu nyerah, baru saya turun tangan kan gitu. Pada saat kita angkat tangan baru saya turun tangan kan gitu. Nah artinya itu saya dikatakan bahwa kesimpulannya tetap kita harus beriman. Ya. Kita harus beriman. Ya, sampaikan ya, Pak. Betul. Kalau kita dikasih anugerah lah tadi itu dijawab gitu kan. Karena kembali lagi tadi singgung masalah apa namanya doa orang sakit. Saya juga pernah begitu. Dulu pada mati gitu. Awal kita doain sembuh Pak. Besok-besok kok gitu kan. Kok ya. Tapi di sini saya dapat pembelajaran Pak. Dapat pembelajaran gini loh Pak. Kita sebagai hamba Tuhan, pada saat kita mendoakan orang, target kita bukan mujizat kesembuhan. Tapi saya pelajari adalah target kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan ini mendampingi orang ini sampai imannya tetap. Itu loh. Saya belajar, iya, bukan target kesembuhan mujizat, tapi mempertahankan iman dia tetap. Karena pada saat sakit ini biasanya saudara apa semua pemikirannya itu ada orang pintar di sana, coba deh, gitu kan? Walaupun itu sudah anak Tuhan. Tapi pada saat kita dampingi ini, kita bisa mencegah. Dan orang yang kita doakan ini selalu berkata, selalu memuji, selalu mengatakan amin, walaupun nggak bisa ngomong, tapi dari gerakan, dari wajahnya kita udah tahu gitu. Sebetulnya tugas kita itu mendampingi mereka ini sampai imannya tuh tetap nggak goyah. Karena kalau udah sakit begitu, mau diapain aja dia pasrah. Nah ini sebenarnya target kita. Kalau kesembuhan itu udah anugerah tadi katakan, itu kasih karunia kan gitu lah. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, bahwa doa yang mau Tuhan akan dengar doa kita ini pada saat kita punya satu hati yang benar, motivasi yang benar. Kalau motivasi salah, udah pasti Tuhan gak akan kasih. Dan motivasi salah bisa dikabulkan Pak, tapi tidak tahan lama. Saya nggak yakin lah Pak. Sementara banyak Pak bisa berhasil sebentar, langsung minggu besok udah nggak ada. Pertanyaan gini loh Pak, kita doa ini kan ada dua oknum yang mendengar Pak. Ya. Satu Tuhan, satu setan Pak. Ya. Gitu loh. Nah, saya kasih contoh simpel gini Pak. Contoh simpel. Contoh tapi ini realita.
Misalkan gini, kita udah pelayanan lah, udah pokoknya hebat dah di gereja deh, begitu kan? Number one ya. Number one lah. Tapi suatu saat saya ngalami ada satu kebutuhan, misalkan saya nggak punya motor gitu ya. Terus saya datang ke kakak saya misalkan dia punya motor lebih, nganggur. Terus saya bilang, Mas tolong deh, saya bisa pinjam motormu nggak? Terus Mas saya bilang, nggak bisa, saya mau pakai. Padahal kita tahu bahwa motor itu nganggur. Pak, piye Pak rasanya Pak? Sakitnya di sini. Di sini Pak. Anak Tuhan loh Pak, pelayanan loh kan gitu kan? Pelayanan loh. Ujungnya apa sekarang? Berdoa dong Pak. Sebagai pelayan Tuhan, kita berdoa. Bapak ampuni saya. Bagus kan doanya? Ampuni saya. Setelah apa istilahnya meminta-minta, meminjam, kasih saya berkat Tuhan, jangan sampai saya meminjam, kasih berkat saya supaya saya nggak minta-minta gitu kan. Ampuni saya Tuhan, berkati saya dalam nama Yesus. Doanya salah nggak? Berdoanya benar kan? Tapi setelah dia berdoa, buka melek mata begini, awas loh ya, kalau gue punya motor nggak akan gue kasih lo. Betul nggak? Kejadian nggak begitu dalam kehidupan kita? Ngancam nih ya. Ngancam ya? Kira-kira itu yang masuk siapa Pak? Iblis itu, si Lucy itu, si orang gitu kan. Nah ini yang terjadi. Banyak orang berdoa itu benar, tapi setelah itu motivasi di sini ini salah. Iya, Nah kalau yang nangkepnya si iblis udah dikasih deh. Iya, memang banyak berdoa dengan motivasi untuk balas Pak. Ya, ntar loh kalau gua gini. Nah itu kembali saya katakan kalau kita mau berdoa benar yang dijawab dengan benar adalah doa dengan visi yang benar, dengan iman percaya bahwa Bapak kita sanggup untuk memberi apa yang kita butuhkan. Amin. Kalau kita ragu, saya percaya kok nggak dijawab Pak. Gitu. Oke. Ada dua macam loh Pak. Ini doa orang benar apa doa benar nih? Ayo. Ada yang saya udah benar berdoanya. Padahal di situ kan ditegaskan kan doa orang benar, bukan doa benar. Bukan doa yang benar. Kalau doa benar bisa Pak. Wah, kata-katanya bagus kayak puisi benar, udah gak ada kata-kata yang terbalik. Tapi doa yang benar, tapi orangnya error gitu loh. Ada alinea berapa gitu. Oke Pak, Mas tambahkan. Ya, shalom. Shalom. Bersyukur bisa ada tempat ini bersama Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang doa. Mungkinkah doa dikabulkan tanpa iman? Ini berbicara iman. Kalau kita bicara iman, orang Kristen punya iman pada Yesus Kristus. Ya. Dan kalau kita bicara iman di sini tidak ada Yesus Kristusnya, ada juga orang tidak punya iman. Tentunya yang luar Kristen. Ya. Nah kalau kita bilang di sini tanpa iman, saya bilang bahwa kalau orang berdoa tanpa iman, kalau dia bukan orang yang tidak percaya tadi yang seperti Pastor Joko katakan dalam Roma pasal 10 ayat 9 situ, barang siapa tidak mengaku dengan mulut dan tidak percaya dalam hati, maka ia tidak diselamatkan. Menyangkut dengan kepercayaan iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang tidak beriman sama sekali, saya katakan bahwa doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Nah yang berikut, kalau dia orang percaya, orang Kristen, orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sudah bahas tadi, ada yang berdoa bilang bimbang hatinya, ragu, tidak bisa percaya, hanya wah seperti ala kadarnya saja berdoa, wah Tuhan saya butuh ini, tetapi sebenarnya tidak tujuan hatinya lain. Bahkan ada juga yang sudah punya lebih, bahkan berdoa begitu. Saudara dikasih Tuhan, saya tadi malam merenung satu firman Tuhan, mungkin lebih dari Bapak Ibu Saudara yang malam ini, dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ berbicara tentang seorang perumpamaan. Ada perumpamaan seorang perempuan yang meminta dibenarkan ya oleh hakimnya. Nah di situ berbicara tentang jemu-jemu saudara.
berdoa jamu-jamu. Menarik di situ. Ada orang yang beriman dan ada orang tidak beriman. Ya, saudara, akhir-akhir ini kebanyakan kita minta dan minta. Ya. Oh, mau minta saja, mau berdoa saja, pokoknya pasti dijawab Tuhan karena saya orang percaya. Tapi hatinya benar-benar beda. Ya. Terus kadang-kadang kita terlalu bersandar kepada Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan. Ya, oke lah. Tapi apakah hatimu benar-benar tidak? Apakah kau dilakukan tidak? Kau praise and worship tidak? Ya. Kau berdoa tidak? Saat tidur tidak? Baca firman Tuhan tidak? Atau firman Tuhan jadi bantal kepala? Situ perumpamaan saya lanjutkan. Perumpamaan situ seorang perempuan yang meminta dibenarkan. Menarik sekali saya baca di situ, saudara. Menariknya begini. Yang pertama dikatakan hendaklah kita jangan jemu-jemu berdoa. Dan sampai ayat yang ke-7 saya kutip di situ. Dan hasilnya dari ayat yang ke-8, yang ke-8 di situ mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia tidak datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya begini Bapak Ibu Saudara saya ini kasih Tuhan. Kita berdoa kadang-kadang mungkin tidak dijawab yang seperti Bapak Ibu katakan tadi. Ada yang dijawab, ada yang tidak, bahkan ada yang terlambat. Ya, ada yang terlambat dijawab. Bahkan ada juga yang bilang tadi Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa ada juga doa, doanya mintanya, contohnya mintanya HP yang besar yang bagus, tetapi dikasih yang lain. Padahal doanya itu selama ini. Mintanya laptop yang bagus, padahal dikasih yang lain. Ya, kadang-kadang kita, wah sudah menyerah ini Tuhan, kadang-kadang tidak ada. Ya, kadang-kadang Tuhan itu wah tidak ada, begitu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya. Nah, hasil dari ayat 8 tadi, ya ayat 8 dari Lukas 18, Tuhan sebenarnya mengatakan begini. Benarkah engkau orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang berdoa? Benarkah engkau mau berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Benarkah engkau percaya? Jangan sampai pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput, saleh-salehnya setia kepada Tuhan. Jangan sampai tidak ada doa lagi. Ya. Jangan sampai tidak ada lagi yang mau datang kepada Tuhan berdoa. Atau hanya kebiasaan belaka, kebiasaan biasa. Saya tertarik dengan pembicaraan dari Pak Yesaya, pendeta Yesaya tadi mengatakan bahwa orang-orang lain dijawab doanya, saya tidak. Saya pelayanan di satu tahun di Kalimantan Barat, saudara. Dan orang Dayak itu maunya yang abrakadabra langsung jadi. Ya, saya bingung, saudara. Pertama datang di ladangnya. Jadi ladang itu, puji Tuhan, mereka minta doakan setiap ladang dan itu harus kita ikuti. Ya, saudara yang dikasih Tuhan di sana. Kalau ada jemaat satu yang mati saja padinya, mereka protes. Om, Tuhan itu kok tidak ada ya? Yang lain itu yang pakai penyembahan berhala, kok padinya lebih apa ya? Lebih subur ya Om. Kenapa padi saya ini mati semua Om? Tuhan Yesus itu tidak ada. Dan mereka bilang jubata Yesus, ya jubata Yesus tidak ada. Ini saya melihat bahwa mereka memaksakan kondisi bahkan tidak sabaran dalam hal ini, tidak sabaran menanti doa jawaban Tuhan. Ya, akhirnya kita doakan, puji Tuhan, ya Tuhan mengubahkan luar biasa. Bahkan walaupun keadaan yang seperti itu, mereka masih bisa makan. Ya. Artinya mereka mengharapkan yang abrakadabra langsung ada, langsung jadi. Ya. Jangan sampai karena kita kebiasaan demikian, kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita kebiasaan demikian, melakukan demikian. Ya, ayat 8 tadi. Apakah ada iman di bumi? Ayat 8 tadi. Tuhan camkan tadi. Camkan apa yang hakim katakan. Ya, Bapak Ibu boleh baca di rumah masing-masing. Ayat 1 sampai ayat 8. Menarik sekali. Ya. Nah, terkadang manusia demikian. Bosan. Ya, kadang kita mintalah maka akan diberikan. Ya, ketoklah maka akan dibukakan pintu. Oke, itu firman Tuhan ya dan amin. Tetapi apakah hati kita, apakah Roma benar-benar kita terapkan? Roma pasal 10 ayat 9 kita terapkan. Apakah kita hanya ya bolehlah Bapak Ibu boleh mengatakan bahwa mulut dengan hati menyatu, ya. Tetapi ada juga yang hanya ngomong begitu, tetapi hatinya jauh. Contohnya, Pak lagi di mana? Oh lagi di Roxy Pak. Ya, padahal dari tempat tujuannya lain. Mau ke ini Pak, padahal tempat tujuannya lain. Bagi saya.
Ya. Ya. Lain di bibir, lain di hati. Ya, lain di bibir, lain di hati. Sudah di tempat parkir. Oke, bapak-bapak boleh mengatakan bahwa mulut dengan hati itu sama nyatu. Tetapi mari kita prediksi baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita jangan hanya langsung makan telan bulat, tetapi mari kita merenungkan supaya kita memahami apa maksud Tuhan. Iya, oke, terima kasih. Jadi ini temanya masih perlu diganti nih harusnya, mesti sinkron ya Pak. Iya. Ya, antara yang dikatakan sama dalam hatinya. Ayo sekarang ini mau sinkron nggak coba tanyain deh. Ya, shalom. Sobat prestasi yang dikenal Tuhan dan para pemirsa Bible TV. Tegas di sini katakan bahwa dalam Ibrani 11 ayat 11 ayat 6 mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi memang orang kalau berdoa mesti punya iman, ya, karena tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sedangkan Yesus mengatakan walaupun iman kita sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung, ya, dan tenggelam ke lautan. Nah pada akhirnya kita ini doa ada tiga macam. Yang pertama segera langsung dijawab oleh Tuhan. Misalnya Musa membelah laut, Yosua memberhentikan matahari, ya. Dan itu terjadi. Dan Elia berdoa hujan tidak turun, hujan tidak turun. Nah itu. Dan ada juga doa yang harus tunggu. Abraham menunggu berapa tahun? 25. Zakaria menunggu. Jadi ada doa yang tidak dijawab tapi itu iya. Contohnya manusia doa yang harus kita teladani. Yesus Kristus. Dia berdoa di Taman Getsemani, dia tidak dikabulkan. Berarti dia katakan, jadilah seperti yang engkau kehendaki, bukan aku yang akan. Jadi sekali lagi yang Pak Franky mengatakan itu otoritas ada di tangan Tuhan. Ya, suka-sukanya Tuhan. Ya, jadi ada juga orang yang nggak berdoa dapat. Ya seperti yang tadi contoh yang di Kalimantan itu, dia orang nggak percaya kok badinya subur ya. Dan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 6 juga dikatakan di situ bahwa mereka membuat menara Babel sampai Tuhan turun tangan untuk mengacaukan bahasa mereka. Karena mereka kerja tanpa doa. Ada juga doa tanpa iman, anak-anak imam kepala, namanya Skewa. Itu dia berdoa dalamnya, kusumpahi dalam nama Yesus kan. Dia nggak berdoa kan, tapi akhirnya apa? Diserang balik oleh iblis. Paulus aku kenal. Tapi siapa kamu? Ya saudara, saya pikir memang ada kita harus mempunyai doa yang sifatnya dialog, bukan monolog. Kebanyakan kita monolog, minta. Bapak, ya saya mengatakan ada komunikasi, ada connect dengan Tuhan. Jadi mesti ada apa yang kita minta, Tuhan kabulkan, apa yang Tuhan minta, kita harus laksanakan. Itu namanya doa dialog, bukan monolog. Umumnya kita minta, tapi apa yang Tuhan minta, kita tidak laksanakan. Ya saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa iman itu mutlak. Ya, agama apapun dia beriman juga kan, ya. Tapi bagi kita, iman kita kepada Yesus Kristus, Sang Pemberi. Amin. Saya kira itu saya. Terima kasih. Oke, ada yang mau lewat dulu nih. Tuh, yuk, lewat dulu. Shalom. Saya ingin membagi kesaksian dalam diriku sendiri. Saya selalu percaya bahwa firman-Nya Tuhan dan amin. Apapun yang kita minta pasti diberi. Pada bulan Juli kemarin, Tuhan izinkan kepada saya memiliki minta maaf di benjolan di payudara sebelah kiri. Dan benjolan itu begitu cepat dan begitu sakit, begitu nyut-nyut. Tapi satu hal yang saya selalu ingat kepada Tuhan apa yang Dia katakan,
jangan bersungut-sungut, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan itu betul saya lakukan, tetapi setiap sakit itu keluar menyut-nyut, udah seperti cepat sekali membesarnya begitu cepat. Dan saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa jika aku memiliki iman sebiji sesawi saja, aku bisa memindahkan gunung. Dan itu benar terjadi semua. Puji Tuhan, dalam 2 minggu itu langsung menghilang. Padahal suami anak-anak saya berkata, "Ma, harus cek ke dokter." Saya bilang tidak, dokterku adalah Tuhan Yesus. Sedangkan suamiku adalah seorang pendeta juga. Dia ingin bertindak dan cek juga. Tapi saya bilang iman saya berkata dokter saya adalah Tuhan Yesus. Setiap hari saya berkatakan firman Tuhan. Di dalam ini saya tumpang tangan suamiku yang bertindak, yang seperti dia melakukan obat-obatan. Kunyit setiap malam dia selalu ini. Dan ya begitu banyak yang dia lakuin buat ini saya. Dan 2 minggu puji Tuhan itu sembuh. Dan benar-benar Tuhan kita luar biasa. Dia Tuhan yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Doa orang benar besar kuasanya. Maka kita harus berjalan dengan kekudusan, saudara kekasih. Puji Tuhan, satu pujian bagi saudara kekasih dalam Tuhan. Ciptaannya Kolistiono, aku yakin pasti. Sesuai dengan lagu yang aku nyanyikan. Apapun yang terjadi, Kau selalu baik adanya, sebab Kau Bapakku yang ampunya segalanya. Apapun yang Kau berikan, Kau sediakan tepat waktu, sebab Kau mengerti yang terbaik bagiku. Yang dapat menghalangi bila Yesus di pihakku. Walaupun cobaan, rintangan, dan tantangan menghadangku, namun ku tetap pegang janji firman-Mu, ya dan amin. Saudara kekasih, pendengar prestasi, yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, bahkan mengabaikan kita. Yang penting kita mengikuti perintah-perintahnya yang Dia berikan. Walaupun perintah itu kecil atau besar, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Selalu intim kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tubuh jiwa. Apapun yang terjadi, Kau selalu baik adanya, sebab Kau Bapakku yang ampunya segalanya. Apapun yang ku perlukan, Kau sediakan tepat waktu, sebab Kau mengerti yang terbaik bagiku. Yang dapat menghalangi bila Yesus di pihakku. Walaupun cobaan, rintangan, dan tantangan menghadangku, namun ku tetap pegang janji firman-Mu, ya dan amin. Namun ku tetap pegang janji firman-Mu, ya dan amin.
masih selalu memberkati saudara kekasih dalam Tuhan. Ayo Bang, ayo. Nanti. Ya, lanjut lagi, ada yang lewat lagi nih.
Tepuk tangan. Oke, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Oke, ini udah langsung ada doa penutup ya. Waktunya udah. Oke Pak, ya saya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Roh Kudus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh seringkan firman-Mu, sehingga kami boleh terus menjadikan hidup kami berarti bagi-Mu Tuhan. Bahkan kami terus boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, yang boleh membagikan firman Tuhan bagi seluruh pemirsa yang mendengarnya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami kembalikan untuk hormat, pujian, dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.